Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang rangkaian kendali motor kerja berurutan, baik untuk berurutan on maupun berurutan off. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba untuk mensimulasikan rangkaian kendali motor kerja dari dua tempat, kita kali ini akan mencoba mensimulasikan rangkaian kendali motor kerja berurutan on. Nah, dari simulasi yang kita sampaikan, nanti kalian mencoba membuat deskripsi kerjanya dari rangkaian-rangkaian tersebut, dan ada satu tugas pembuatan rangkaian kendali yang harus kalian selesaikan. Tetap semangat ya anak-anakku. Baik, mari kita coba simulasikan untuk rangkaian kendali motor kerja berurutan. Jadi di sini ada MCB, kemudian ada tor. Tornya itu ada untuk kontak NC-nya 9596, kemudian dator untuk kontak NO-nya 9798, tombol off ya, hanya satu buah tombol off-nya. Kemudian di sini ada tombol on 1, kemudian ini ada tombol on 2, ada K1, H1 adalah indikator untuk K1, kemudian H2 adalah indikator untuk K2, dan H3 adalah indikator kalau terjadi overload pada rangkaian ini. Ya. Baik, kita coba perhatikan baik-baik ya, biar kalian tahu bagaimana kerja dari rangkaian ini. Jadi garis merah itu menandakan aliran arus yang ada pada rangkaian ini. Nah, ini jadi mohon maaf ini untuk simbol MCB dan tornya, karena di program ini tidak tersedia sesuai standar, maka Bu Ani pakai seperti ini, nggak masalah ya. Ya, oke. Perhatikan coba. Jadi ini ada sumber di sini, walaupun saya pakai 24 volt ya, tapi ini kalau di realnya kita pakai 220, itu sama saja kerjanya. Saya coba untuk menekan tombol on 1 atau PB1, saya tekan, kita lihat, perhatikan apa yang terjadi. Maka aliran arus dari ini ya, MCB kemudian ke tor, karena ini kebetulan semua posisinya NC sampai ke sini. Ini dia kan, nah ini saya tekan, ini tadi ya, saya tekan itu kerja, saya lepas, ini menyebabkan K1 nya kerja. Ini kalau saya lepas K1 tetap kerja, dia dapat alurannya adalah dari 1314 nya K1. Kontak 1314 merupakan kontak NO nya K1 ya, yang akan kerja menutup pada saat K1 kerja. Ini sehingga lampu H1 juga menyala. Bisa dipahami ya anak-anakku? Nah, sekarang kita coba tekan tombol untuk yang PB2 ya, pada saat K1 kerja. Diperhatikan benar-benar ya. Ya. Nah, ini di sini ada 4344-nya K1. Ini posisinya dia sekarang menutup karena K1-nya kerja. Awalnya ini adalah merupakan kontak NO ya, kontak NO. Nah, sekarang PB2 saya tekan. K2-nya kerja ya. Ini walaupun saya lepaskan, tapi K2 tetap kerja karena melewati 1314-nya K2, sehingga menyebabkan lampu indikator H2 menyala. Bisa dipahami sampai di sini anak-anakku? Nah, oke. Sekarang kita tekan off. Apa yang terjadi? Nah, rangkaian mati semua. Nah, sekarang kalau tadi saya mencoba mengonkan dari PB1 ya. Jadi ini kalau ini adalah NO-nya K1 ya, ada NO-nya K1 4344. Ini posisinya adalah sama-sama NO, sama-sama punyanya K1 tapi beda nomor kontaknya. Ya. Nah, ini kalau tadi saya operasikan dari ini ya, dari K1 ini nyala ya. Nah, sekarang saya coba operasikan dari yang ini. Jadi posisi K1 masih mati. Saya operasikan. Bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Oke. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesimpulannya. Nah, itu nanti yang kalian buat kesimpulan yang harus ditulis ya di aplikasi pembelajaran, kirim ke Bu Ani. Jadi nanti kalian jelaskan bagaimana kerjanya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami sekarang? Nah, sekarang kalau ini posisinya dia
kerja, dua-duanya kerja ya, dua-duanya kerja. Kemudian terjadi overload atau gangguan pada rangkaian ini, maka yang akan terbuka adalah ini ya, tornya ini 9596 ini akan terbuka. Nah, kalau ini terbuka, rangkaian mati semua. Karena ini kontaktor yang terhubung ke motor, maka motor juga ikut mati. Yang nyala siapa? H3. H3 nyala, indikator trip nyala. Ya, yang akan memberikan tanda buat kita bahwa terjadi gangguan pada rangkaian ini. Sampai di sini bisa diterima anak-anakku? Nah, ini ketika kondisi trip semacam ini terjadi overload, ini rangkaian sebelum ini saya reset, untuk tornya belum di reset, maka ini nggak bisa dioperasikan. Nah, nggak bisa dioperasikan, ya, karena terputus di sini. Tapi kalau ini sudah saya reset, maka ini ditekan kembali bisa. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, ya. Oke, silahkan dikerjakan nanti untuk tugasnya. Tapi setelah ini Bu Ana akan berikan satu simulasi lagi untuk rangkaian kendali motor kerja berurutan off. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.